Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami. Untuk kesempatan kali ini akan kami sampaikan bagaimana cara pembuatan portofolio digital dengan menggunakan Google Site. Seperti yang kita tahu bahwasannya Google Site merupakan platform dari Google yang digunakan atau yang banyak sekali digunakan dalam pembuatan media-media portofolio digital, baik untuk guru maupun untuk siswa yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu dan untuk kita bisa langsung membuat, maka silakan Bapak Ibu atau siswa silakan langsung membuka drive-nya masing-masing dengan mengetik Google, kemudian pilih drive, kemudian pilihlah akun belajar ID agar kapasitas pada Google Site-nya lebih maksimal. Agar tersusun secara rapi, maka setelah kita masuk ke dalam drive, maka kita buatkan folder tersendiri untuk pelaksanaan proyek pembuatan portofolio digital. Caranya pertama dengan klik new atau baru, kemudian new folder, kemudian kita tuliskan project portofolio digital dan enter. Kemudian kita langsung diarahkan di sini, kita klik 2 kali, kemudian akan terlihat folder yang masih kosong. Setelah membuat folder baru, maka kita akan membuat dokumen Google Site yang dijadikan project portofolio digital. Caranya dengan klik baru atau new, kemudian pilih more atau lainnya, kemudian akan tampil di sini Google Site. Pada belajar ID akan muncul notifikasi create and share. Namun pada email-email biasa, Gmail biasa, maka tidak akan muncul hal seperti ini. Kita klik create and share. Kemudian akan tampil layar biasa. Yang tampil pertama adalah layar yang seperti ini. Tampilan ini merupakan tampilan dasar pada Google Site yang akan kita buat. Nah, yang pertama, untuk lebih mengamankan dokumen yang kita buat, maka kita mengetik nama dokumen kita terlebih dahulu. Dan pada Google Site itu automatically untuk proses penyimpanan. Maka di untitled site kita klik, kemudian kita ganti contohnya project pendidikan. Nah, setelah ini maka akan muncul di sini. Kemudian pada ini layar utama ini langsung diberikan nama project pendidikan. Kita juga bisa menyematkan logo, mengganti banner, kemudian menambah akun-akun atau fitur-fitur lainnya. Ada 3 modifikasi yang bisa kita lakukan. Pertama dengan menggunakan insert, kemudian kita menambahkan halaman, kemudian atau kita mengganti tema atau theme. Kemudian untuk insert ini banyak sekali untuk yang ditambahkan, contohnya seperti tombol, button, kemudian kita juga bisa langsung terkoneksi dengan YouTube, kemudian dengan Google Calendar, Google Map, kemudian sheet ataupun Gform atau chart yang ada atau yang ingin kita masukkan. Pada proses ini kita bisa mengganti, contohnya di sini kita tuliskan sesuai dengan judul pada project, yaitu project pendidikan. Kita bisa mengubah namanya atau mengubah tulisannya, misal seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengganti ukuran huruf. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana? Tidak mungkin tampilannya hanya seperti ini saja. Untuk menambah atau mengubah image yang sudah ada, kita bisa menggunakan
fitur image di sini, bisa kita menggunakan upload khusus untuk image yang sudah ada atau yang sudah kita punyai dalam komputer. Kita juga bisa menggunakan select atau pilih. Contoh saya pakai pilih. Dipilih ini adalah galeri yang sudah tersedia pada Google Site. Kemudian atau kita mau menggunakan by URL, kemudian search dengan menggunakan Google, kemudian album yang sudah ada pada Google kita, kemudian kita juga bisa menggunakan Google Drive. Untuk di galeri kita bisa pilih, dan pilihannya ya cukup banyak. Tapi kalau memang mau menyesuaikan dengan apa yang kita punya, baiknya banner ini memang sudah kita siapkan secara pribadi. Bagaimana kalau menggunakan by URL? By URL ini digunakan untuk gambar ataupun banner-banner yang sudah kita buat tetapi menggunakan URL. Contohnya kita mengambil gambar pada Facebook atau pada Twitter yang sudah kita upload namun kita tidak miliki di perangkat kita bisa menggunakan by URL dengan cara kita mengcopy URL yang sudah ada. Baik, pada kesempatan kali ini saya menggunakan sistem search. Di sini hanya untuk yang Google upload atau yang sudah pernah di-upload oleh Google. Contohnya pendidikan, saya contohkan. Ini akan tampil, banyak sekali tampil gambar-gambar yang tentang pendidikan. Saya contohkan seperti ini. Saya pilih yang ini, kemudian saya pilih select, maka akan tampil gambar sesuai dengan keinginan. Kita juga bisa menambahkan logo dengan cara khusus untuk logo kita menggunakan add logo dan menggunakan sistem upload. Sebagai contoh, ini saya contohkan, saya ulangi. Kita klik add logo, kemudian kita pilih upload, kemudian kita pilih upload file atau logo yang sudah kita miliki untuk diupload. Saya contohkan, saya menggunakan logo untuk tim kami yang biasa dipakai seperti ini. Dengan begitu maka langsung terupload logo yang sudah ada. Khusus untuk logo, baiknya itu menggunakan logo dengan image atau sistem pada PNG. Pada ini juga kita bisa menambahkan, sebagai contoh kita menggunakan content block. Content block ini bisa kita pilih pertama dengan menggunakan satu image atau satu tampilan dengan berbagai macam tulisan. Kemudian yang kedua bisa menggunakan 2, 3 dan lain sebagainya. Saya contohkan di sini, saya menggunakan 2. Kemudian kita akan ditampilkan seperti ini. Kita bisa mengetik judulnya, misal contohnya adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini kita bisa menuliskan deskripsi singkat dari profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian bagaimana untuk ini? Yang ini tanda plus pada di sini kita bisa menyematkan berbagai macam bentuk, salah satunya gambar, video dan lain sebagainya. Kita klik saja. Contoh seperti ini, ada upload seperti biasa. Upload ini yang dari kita, kemudian ada kita sematkan YouTube, kalender, map dan lain sebagainya. Kita contohkan di sini, kita sematkan YouTube. Kemudian kita cari contoh profil pelajar Pancasila. Ini yang ini kita select, kita klik, kemudian kita select. Agak sedikit lama ya. Nah, baik, saat ini sudah tampil YouTube atau lagu profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa menambahkan yang lain? Contohnya kita menambahkan lokasi atau titik tempat kita berada atau tempat project ini dibuat. Kita caranya
Misal kita ketik di sini lokasi, kemudian kita klik tambah, kemudian kita bisa menggunakan map. Nah, kemudian kita, kebetulan saya di SMA Negeri 2 Batam, kita ketik saja, kemudian kita select. Nah, ini akan tampil Google Map berdasarkan lokasi yang kita pilih. Banyak sekali fitur-fitur lain yang bisa kita gunakan. Mungkin untuk kesempatan kali ini saya hanya menampilkan 2 saja. Nanti kita pada part-part berikutnya kita bagaimana menambahkan page atau subpage, kemudian bagaimana kita menambahkan button atau tombol yang bisa langsung nge-link ke bagian page ataupun bagian URL yang kita miliki. Mungkin itu dulu Bapak Ibu semua, para siswa, semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.